Seleksi ulang pemain Sriwijaya FC, Liestiadi sebut Amirul Mukmin dan Yogi Rahadian lebih familiar. Manajemen Sriwijaya FC melalui Dirtek PT SOM, Sriwijaya optimis mandiri. Indrayadi memperkenalkan pelatih kepala, Coach Sriwijaya FC untuk musim kompetisi 2022-2023. Coach Liestiadi, pelatih berlisensi A-Pro ini menyatakan dalam 2 pekan pertama yang akan dimulai latihan perdana di lapangan atletik luar, Jumat, tanggal 8 Juli tahun 2022, dirinya memprogramkan menyeleksi para pemain. Pelatih kita, pelatih Sriwijaya FC untuk kompetisi di tahun 2022-2023, Coach Liestiadi. Beliau sampai di Palembang kemarin siang, Coach ya, kemarin siang. Sudah adaptasi dengan Palembang, sudah makan pempek, dijamu oleh Ferry dan Mahyadi. Sekarang mungkin ini ya, rasanya udah rasa orang Palembang. Ya, silakan Coach, kalau memang ada teman-teman wartawan mau ingin ditanyakan Coach atau statement Coach untuk Sriwijaya FC, silakan. Coach, untuk mungkin pertimbangan sendiri menerima pinangan apa? Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada manajemen Sriwijaya yang mempercayakan saya untuk menjadi pelatih kepala musim ini. Ya, kemarin juga Bang Indra udah diskusi juga sama Bang Indrayadi sebagai perwakilan dari Sriwijaya FC tentang rencana atau target dari Sriwijaya dalam kompetisi kali ini. Yang tetap juga targetnya yaitu lolos ke Liga 1 atau promosi. Dan saya sebagai pelatih Indonesia yang sudah malang melintang merasa bangga bisa melatih tim sebesar Sriwijaya yang pernah double winner dan pernah mengikuti Piala Champion Asia ya. Di dalam hal ini merupakan tantangan tersendiri sama saya, tapi untuk mencapai target ini ya jujur saya butuh dukungan semua ya, stakeholder maupun supporter maupun rekan-rekan jurnalis yang ada di bumi Sriwijaya ini. Mudah-mudahan target kita ini dengan kerjasama kita semua, doa bersama, yang saling bahu-membahu kita bisa mencapai target yang diinginkan seluruh rakyat Sumatera Selatan, terutama Pak Gubernur, bagaimana supaya Sriwijaya ini bisa kita naikkan ke posisi semestinya, yaitu Liga 1. Sementara itu, terima kasih. Kalau sekarang ini kan sudah diumumkan untuk kick off Liga 1 itu kan tanggal 23 Juli ini. Artinya kan beberapa pekan kemudian kan Liga 2. Dengan waktu yang sedemikian singkatnya ini, bagaimana Coach rasa optimis kita Coach yang mendapatkan kepercayaan dari Sriwijaya FC ini Coach? Ya, saya kerja berdasarkan timeline saya. Sampai sekarang kan saya memang dari pihak Sriwijaya sendiri yaitu Bang Indra sudah menyediakan 18 pemain. Nah, tentu sesuai dengan program saya, ya selama 2 minggu ini kita akan betul-betul sangat selektif lah memilih pemain yang betul-betul untuk cocok untuk membawa Sriwijaya ini lebih berprestasi. Nah, masalah jadwal itu sampai sekarang kan kita belum ada waktu. Bisa itu pertengahan Agustus, bisa juga akhir Agustus, bisa juga awal September. Jadi saya rasa program tetap jalan aja sambil kita tunggu jadwal yang fix dari PT Liga. Kalau untuk pemain hari ini apakah sudah ada mulai berdatangan Coach? Untuk pemain-pemain asli Palembang sudah ada, kemudian untuk yang dari luar kota apa semua itu besok mereka harus. Karena kita rencanakan itu tanggal 8 kita sudah mulai latihan. Barangkali mungkin Coach juga dengan 18 pemain yang sudah ada ini kan memang belum secara kelihatan secara fisiknya untuk sekarang ini mereka kondisinya bagaimana. Tapi kalau lihat dari peta dari pesaing-pesaing kita kelihatannya mana Coach ini Coach? Ya, otomatis anak-anak kita ini pasti fisiknya sangat drop ya, karena mereka sudah lama nggak mengikuti atau latihan di klub-klub Indonesia. Mungkin mereka latihan mandiri. Secara kualitas saya juga hanya beberapa tahu, yaitu mungkin Amirul Mukminin dan Yogi Rahadian yang saya lebih familiar ya, karena mereka pernah jumpa kita dulu waktu di Liga. Nah, secara fisik ya tentu nanti kita benahi lah, kita lihat semuanya bagaimana kondisi fisik terakhir mereka. Artinya ini fisik dulu Coach ya, dari ini mungkin dari Coach ya, baru akan secara teknis lainnya.
Coach, kan sudah ada 18 nama pemain coach yang disodorkan ke manajemen, kira-kira masih butuh berapa lagi coach tambahan? Info yang terakhir tuh pendaftaran itu bisa 35 kuota. Cuman kan kita nanti ada transfer window, otomatis kita akan manfaatkan transfer window itu. Karena jujur ya, di sini kan ada 2 putaran tuh, putaran pertama dan putaran kedua. Ya putaran pertama kalau bisa kita bawa tim ini ya minimal bisa kita ke papan atas, ya minimal kita bisa 5 besar dulu. Baru nanti setelah kita ada tambahan-tambahan pemain baru yang cocok untuk misi kita, ya di situ akan kita rekrut pemain-pemain bagus agar kita bisa di putaran kedua tuh lebih berprestasi lagi dan bisa kita lolos ke Liga 1. Coach, kira-kira di posisi mana coach? Masih kurang coach butuhnya? Sampai sekarang semua posisi. Ya, karena saya juga jujur saya belum pernah lihat pemain semua secara kondisi fisik, taktikal, teknik dan segala macam belum. Hanya Yogi Rahadian sama Amirul lah. Tapi kan mereka kan sudah lama juga saya nggak lihat mereka. Yogi terakhir di Muba ya. Amirul juga saya tahu dia waktu di Barito. Dari coach sendiri ada rekomendasi pemain nggak dari kamu? Saya ada bawa beberapa pemain muda, mungkin sebagai pemain pelengkap lah untuk kuota. Tapi mereka bisa bersaing, ya kan ya. Kalau mereka nanti tidak layak ya, tetap saya sesuai dengan sama Bang Indra kita komitmen pada dalam perjalanan pemain-pemain ini kalau tidak memenuhi ekspektasi saya dan ekspektasi untuk mengangkat Sriwijaya ke Liga 1 ya akan kita evaluasi. Untuk naturalisasi ada berapa? Untuk sementara itu ada 2, Hyo Yun Kyo sama Gai Junior. Masih layak Kita lihat secara kualitas teknik ya mereka masih layak, tapi kualitas fisik ya kita harus kerja keras lagi. Saya rasa mereka pemain profesional, mereka nggak perlu diajari. Kalau mereka sudah gabung ya mereka sudah tahu apa yang harus mereka lakukan. Coach, mungkin agak sedikit menyimpang sedikit Coach. Seberapa Coach sendiri dengan Kota Palembang ya? Apa nilai-nilai mungkin Kota Palembang yang pernah Coach ketahui? Mungkin Coach dulu pernah pengalaman pernah di Palembang berapa lama gitu Coach? Saya dulu pernah 3 bulan di Palembang. Waktu itu saya melatih PSMS untuk Piala AFC. Waktu itu kita satu pool dengan Hong Kong, dengan Maladewa dan dengan Malaysia. Waktu itu Johor Baru yang sekarang JDT. Dan saya sudah terbiasa dengan Kota Palembang pada saat itu. Ya baru-baru ini juga tahun lalu saya ada ngajar kursus di sini ya kan. Dan jujur juga nomor HP saya kan nomor Palembang gitu. 081373. Itu kartu simpati saya tuh belinya saya dulu di Palembang ini. Kenang-kenangan dari sini Coach ya. Ya. Terus pempek Coach, berapa banyak sih Coach suka makan pempek Coach? Ya sangat suka lah, karena itu kan saya suka hobi makan ikan dan pempek itu kan dari terbuat ikan, otomatis ya sangat senang saya dengan makanan khas Palembang ini. Coach, ada rencana keluarga mau diajak ke sini Coach? Ya karena anak saya kan kuliah di Jakarta 2, istri saya di Medan, ada kegiatan juga ya mungkin sekali-sekali nanti kalau ada liburan akan saya bawa ke sini. Terakhir Coach, kalau nggak salah di lapangan Kamboja Coach ya, Stadion Kamboja ya waktu Ya, jadi instruktur kemarin. Ya, tahun lalu kita di lapangan Kamboja. Coach, waktu persiapan kan cukup minim Coach ya, kalau kita mulai di awal Juli ini Coach. Kira-kira kalau misalnya seandainya 23 Liga 1 terus kemungkinan 2 pekan ke depannya Liga 2, persiapan yang kurang lebih 1 bulan ini cukup nggak? Saya rasa kalau untuk persiapan kalau kita hitung dari sekarang ini kita bulan Juli kan, berarti kan 3 minggu tuh. Terus Agustus mungkin ya sekitar 1 bulan lebih. Kalau kita ideal dengan materi pemain baru yang kita belum apa ya mungkin tidak ideal. Tapi kita sambil menunggu, kita tetap optimis sambil jalan karena kita juga ada transfer window. Ya saya juga pasti serba terbuka sama manajemen, ya kan? Ya, pelan-pelan lah kita benahi. Apalagi saya kan punya staff yang legenda dari Sriwijaya macam Ferry dan Mayadi dibantu Dino. Ya saya rasa kita maksimalkan lah dengan amunisi yang ada ini. Sambil jalan kita lihat nanti hasil putaran pertama, kita evaluasi dan bagaimana putaran kedua kita perbaiki lebih bagus. Apakah kita menambah kualitas menambahkan pemain baru. Yang penting cita-cita kita semua kita arahkan ke sana lah di dukungan supaya kita bisa bermain di Liga 1 untuk musim depan. Coach, beban untuk Liga 1 itu jadi beban nggak Coach bagi Coach pribadi Coach? Ya beban tapi ini kan tantangan juga dan ini saya sudah terbiasa dengan tantangan begini, ya kan? Ya, sebagai pelatih kita juga tidak bisa bekerja sendiri, butuh bantuan dari rekan-rekan wartawan lah semuanya, terus supporter
ya, dan saya lihat juga manajemen sangat antusias dalam melakukan ini. Tapi ini kita tidak bisa kerja sendiri, tidak bisa terpisah. Ini harus menjadi satu kesatuan untuk sama-sama kita berjuang supaya kita lolos ke Liga 1. Terus kemarin kan di kompetisi Liga 1 coach ya. Kira-kira turun ke Liga 2 nih atmosfernya seperti apa coach? Tahun lalu saya megang Persikabo, ya kan? Dan Persikabo itu saya bawa ke posisi yang terbaik lah dari semenjak mereka gabung di Liga 1. Kemarin yang terbaik saya bawa ke posisi ranking 10. Sebelumnya mereka kebanyakan ranking ke-15 ya. Nah, itu bukan prestasi saya juga, itu prestasi dari teman, kerjasama dan dukungan manajemen juga. Mudah-mudahan prestasi yang baik kemarin saya capai di Persikabo dengan posisi yang terhormat di ranking 10 bisa tertular selama saya megang di Sriwijaya itu. Jadi untuk turun saya rasa enggak. Kalau kita bilang PS Tira sama Sriwijaya, orang tahu pasti lebih besar, nama Sriwijaya lebih booming karena prestasi kan gitu kan. Cuman masalah kasta aja. Tapi di Indonesia masalah kasta itu kalau klub besar ini ya siapa tidak tertantang dan senang untuk melatih Sriwijaya. Terus kemarin banyak pemain muda juga di tim sebelum coach ya. Kalau kira-kira Di mana? Di Persikabo coach. Ada campuran pemain muda juga Ya, coach. banyak pemain Kira-kira muda. di Sriwijaya FC itu komposisinya bakal seperti di Persikabo seperti apa? Ya kita mix lah, karena hasil diskusi sama Bang Indra Yadi ya pemain-pemain senior itu sebagai pembimbing dan mereka lah sebagai katalisator. Sementara untuk pekerjanya, untuk pelapisnya dan untuk penyeimbang timnya semuanya kita perlu pemain tua, pemain berpengalaman, pemain bintang dan pemain muda. Jadi di sini kolaborasi dari materi pemain kita ini sangat kita inginkan. Coach, saya sedikit telat. Coach, tantangan apa yang Coach rasakan melatih klub Sriwijaya FC? Ya tantangan dari bagaimana mengangkat tim sebesar Sriwijaya ini ke posisi semestinya yaitu di Liga 1. Kalau untuk pemainnya sendiri sejauh ini seperti apa Coach? Sampai untuk sementara untuk pemain saya no comment dulu karena saya belum melatih, jadi saya belum lihat. Cuma saya berterima kasih dari manajemen sudah memberi saya pemain itu 18 orang plus 2 pemain naturalisasi dan beberapa pemain senior macam Amirul, termasuk juga Yogi. Dan saya juga nanti ada merekomendasikan pemain. Jadi ini semua yang akan kita kombinasikan. Jadi Coach nanti akan merekomendasikan beberapa pemain Coach ya? Jadi semua pemain yang ada sekarang ini belum dalam zona nyaman karena kan kita evaluasi ya. Yang penting kita harapkan mereka memenuhi ekspektasi kita lah, yaitu apa ekspektasinya, ekspektasi bagaimana mereka punya potensi untuk membawa Sriwijaya ke Liga 1. Terima kasih Gus. Terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya